Tahun 2027 tidak akan datang sebagai sebuah harapan baru, melainkan sebagai badai kehancuran finansial yang telah dirancang dengan sangat rapi dalam ruang-ruang gelap para elit. Namun, dengarkan baik-baik. Krisis ekonomi yang akan menyapu bersih kelas menengah ini bukanlah sebuah kiamat bagi mereka yang memahami ritme dunia bawah tanah. Ini adalah momen diskon besar-besaran. Sebuah perjamuan di mana para predator mencaplok mangsanya yang melemah. Jika Anda tahu rahasia strategi kanibal ala raksasa teknologi, tahun gelap tersebut justru akan menjadi rahim yang melahirkan Anda sebagai miliarder baru. Selama berdekade-dekade, narasi yang disuapkan kepada publik adalah tentang kerja keras dan inovasi yang membangun kerajaan bisnis. Itu adalah kebohongan manis yang meninabobokan para pesaing kecil. Fakta yang disembunyikan rapat-rapat di balik pintu baja ruang direksi adalah kanibalisme korporat. Di saat krisis mencekik leher perusahaan kecil, raksasa seperti Apple dan Disney tidak diam. Mereka mengamati dari balik kabut, menghitung napas terakhir para kompetitor yang kehabisan darah finansial, untuk kemudian mencaplok seluruh aset mereka dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Mari kita bedah anatomi kanibalisme korporat ini dengan melihat sang raja teknologi, Apple. Publik memuja inovasi mereka, mengira setiap baris kode tercipta dari pikiran jenius yang tiada duanya. Kenyataannya jauh lebih gelap. Apple adalah predator puncak yang beroperasi dalam senyap. Mereka mempraktikkan strategi akuisisi rahasia, mencaplok perusahaan-perusahaan rintisan kecil yang hampir bangkrut, namun memiliki satu keping puzzle teknologi krusial. Perusahaan kecil ini dilahap utuh-utuh, namanya dihapus dari sejarah, dan produknya diklaim sebagai sihir terbaru ciptaan mereka. Ini bukan inovasi murni, ini adalah asimilasi parasit. Ingat asisten virtual yang setiap hari merespon suara Anda? Teknologi itu bukanlah ciptaan murni mereka dari nol. Entitas itu adalah anak perusahaan independen yang sedang kebingungan arah sebelum akhirnya ditelan ke dalam perut raksasa teknologi tersebut. Begitu pula dengan sistem keamanan biometrik hingga fondasi dasar dari chip silikon mereka. Semuanya adalah hasil dari kanibalisasi perusahaan-perusahaan yang terhimpit krisis pendanaan. Sang raksasa mengawasi pergerakan pasar dari kegelapan, mencari mangsa yang kehabisan oksigen finansial, lalu masuk memberikan tawaran brutal yang tak bisa ditolak. Sekarang, alihkan pandangan Anda ke kerajaan fantasi hiburan terbesar di dunia. Di balik senyum karakter maskot dan istana megah yang mempesona, terdapat mesin monopoli paling rakus dalam sejarah industri modern. Mereka tidak hanya memproduksi tontonan, mereka memakan studio saingan hidup-hidup. Ketika krisis melanda industri hiburan dan kompetitor kesulitan beradaptasi dengan era yang berubah, sang raksasa hiburan membuka rahangnya. Mereka menelan aset intelektual pesaing beserta seluruh sejarahnya, lalu mencernanya hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajaan ilusi mereka sendiri. Akuisisi terhadap studio pahlawan super dan galaksi Epic bukanlah sebuah kebetulan yang bahagia. Itu adalah langkah kanibalistik yang terukur. Studio-studio tersebut dibeli pada titik di mana mereka membutuhkan infrastruktur masif untuk bertahan hidup. Dan sang raksasa hiburan mengeksploitasi kerentanan itu. Mereka membayar dengan angka yang terlihat besar bagi publik. Namun sebenarnya sangat murah jika dibandingkan dengan puluhan miliar dolar yang mereka keruk setelahnya. Mereka membeli sebuah jiwa dan memeras habis potensinya. Itulah esensi dari strategi predator sejati di dunia bisnis. Jadi, apa hubungannya semua manuver kanibalisme raksasa ini dengan Anda? Dan mengapa tahun 2027 menjadi sangat krusial?
Sejarah ekonomi tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Ia berputar dalam siklus yang mematikan dan terprediksi. Para penguasa bayangan telah mengkalkulasi bahwa pada akhir dekade ini, gelembung ilusi ekonomi global akan meletus dengan dahsyat. Uang mudah akan menguap, suku bunga akan bertindak bak algojo yang mencekik perlahan, dan jutaan bisnis kecil akan kehabisan napas secara massal di depan mata kita. Jadi, apa hubungannya semua manuver kanibalisme raksasa ini dengan Anda? Dan mengapa tahun 2027 menjadi sangat krusial? Sejarah ekonomi tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Ia berputar dalam siklus yang mematikan dan terprediksi. Para penguasa bayangan telah mengkalkulasi bahwa pada akhir dekade ini, gelembung ilusi ekonomi global akan meletus dengan dahsyat. Uang mudah akan menguap, suku bunga akan bertindak bak algojo yang mencekik perlahan, dan jutaan bisnis kecil akan kehabisan napas secara massal di depan mata kita. Bayangkan lanskap dunia maya pada tahun tersebut. Ribuan kreator konten, penulis publikasi independen, dan pemilik komunitas online yang dulu meraup sukses besar, tiba-tiba kelelahan. Mereka dihantam algoritma yang kejam, inflasi yang menggila, dan kegagalan demi kegagalan dalam melakukan monetisasi saat daya beli hancur. Mereka mungkin masih memiliki ratusan ribu pengikut setia, atau daftar pembaca email yang sangat besar dan berharga. Namun, tanpa energi dan modal, aset bernilai tinggi tersebut menjadi bangkai hidup. Mereka sedang sekarat secara perlahan di depan layar monitor mereka. Kelelahan digital ini menciptakan mangsa yang sempurna bagi strategi kanibal. Pemilik bisnis kecil ini tidak lagi peduli pada valuasi jangka panjang. Yang mereka inginkan hanyalah jalan keluar dari tekanan mental dan tagihan yang terus menumpuk setiap bulan. Mereka terkurung dalam ilusi kesuksesan masa lalu yang kini terasa seperti kutukan. Pada titik keputusasaan terendah inilah rasionalitas mereka hancur. Mereka tidak lagi melihat komunitas yang mereka bangun sebagai aset bernilai miliaran, melainkan sebagai beban berat yang siap mereka lepaskan dengan harga berapapun. Disinilah Anda melangkah maju, mempraktikkan filosofi kelam raksasa teknologi. Anda mendekati para pemilik komunitas dan publikasi yang kelelahan ini bukan dengan arogansi seorang penakluk, melainkan menyamar sebagai penyelamat yang baik hati. Anda mendengarkan keluhan mereka di tengah malam krisis, saat tagihan server penyedia email membengkak tanpa ampun. Anda menawarkan jalan keluar cepat, sebuah pembebasan dari penderitaan. Di mata mereka yang kabur oleh kepanikan, Anda adalah dewa penolong yang turun dari langit, membawa kelegaan instan berupa uang tunai di muka. Tawaran yang Anda berikan tentu saja adalah harga diskon yang sangat brutal, seringkali mencapai 90% di bawah valuasi wajar. Ini adalah seni penawaran sadis yang dieksekusi dengan kelembutan mematikan. Mengapa mereka menerimanya? Karena dalam krisis, kepastian uang tunai kecil bernilai 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan potensi kekayaan abstrak di masa depan yang tidak jelas. Anda mengeksploitasi kepatutan primal mereka terhadap kebangkrutan. Sama seperti ketika raksasa hiburan membeli hak cipta karakter ikonik dari penciptanya yang bangkrut di masa lalu. Ambil contoh publikasi buletin email yang memiliki 50.000 pembaca setia. Pemilik aslinya mungkin menghabiskan waktu 5 tahun berturut-turut untuk membangun audiens tersebut lewat darah dan keringat. Namun di tahun 2027, ketika motivasi hancur, buletin itu tidak lagi dikirim secara rutin. Angka interaksinya merosot, dan sistem mengkategorikannya sebagai aset mati.
Anda datang mengakuisisinya dengan harga kurang dari biaya pembuatan 1 bulan operasional. Mengambil alih kendali total atas puluhan ribu pasang mata yang masih menunggu untuk dihidupkan kembali. Ketika Anda memegang kendali atas publikasi yang tadinya mati tersebut, Anda tidak hanya membeli alamat email. Anda mengakuisisi perhatian, memonopoli aliran pikiran puluhan ribu manusia yang secara psikologis telah mempercayai merek tersebut. Anda mempertahankan identitas asli publikasi itu agar pembaca tidak menyadari bahwa perpindahan kekuasaan telah terjadi di balik layar. Diam-diam, sama seperti ketika perusahaan raksasa merilis produk dengan merek independen hanya untuk menyedot data dan loyalitas publik tanpa disadari. Dan Anda kini menjadi dalang tak kasat mata. Tidak berhenti di publikasi email. Target perburuan berikutnya adalah komunitas-komunitas tertutup berbayar yang ditinggalkan oleh pendirinya. Forum diskusi eksklusif atau grup obrolan rahasia yang anggotanya mulai kebingungan karena absennya sang pemimpin. Anda membeli grup ini langsung dari administratornya yang sedang terjerat hutang krisis. Begitu Anda memegang kunci kerajaan kecil ini, Anda memiliki basis konsumen instan yang telah melewati saringan pembayaran di masa lalu. Ini adalah audiens premium, kelompok paling berharga yang siap dimonetisasi ulang dengan penawaran produk baru Anda. Strategi ini menciptakan efek bola salju yang mengerikan. Saat Anda berhasil mengkanibal satu publikasi, Anda menggunakan arus kas awalnya untuk mendanai perburuan kedua. Audiens dari akuisisi pertama Anda silangkan dengan akuisisi kedua. Komunitas kecil yang terpisah-pisah kini Anda satukan ke dalam satu ekosistem raksasa di bawah kendali Anda. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang digiring masuk ke dalam corong penjualan raksasa milik satu entitas yang sama. Kerajaan digital Anda membesar secara eksponensial di atas mayat-mayat bisnis kompetitor. Para miliarder baru ini memahami konsep fundamental bahwa perhatian manusia adalah real estate paling langka dan berharga di abad ini. Gedung fisik bisa rubuh, dan nilai tanah di dunia nyata bisa hancur oleh hiperinflasi krisis. Namun, kepemilikan atas akses langsung ke pikiran jutaan orang, tanpa harus melewati perantara algoritma media sosial, adalah kekuasaan absolut. Dengan mengkanibal saluran-saluran distribusi konten yang bangkrut ini, Anda membangun jalan tol privat Anda sendiri menuju dompet audiens, bebas dari pajak platform pihak ketiga. Mengapa ini adalah satu-satunya jalan keluar tersisa bagi mereka yang ambisius? Karena sistem ekonomi telah direkayasa sedemikian rupa untuk menjebak kelas menengah dalam pusaran hutang abadi. Mencoba membangun kekayaan dari nol dengan menabung gaji bulanan di era invasi buas ini sama konyolnya dengan mencoba mengeringkan lautan menggunakan sendok teh. Anda tidak bisa lagi bermain dengan aturan yang dibuat oleh mereka yang ingin Anda tetap miskin. Anda harus mulai bermain kotor. Anda harus beradaptasi menjadi predator di rantai makanan teratas. Maka, persiapannya harus dimulai dari detik ini, bukan saat badai sudah menghantam. Anda perlu mulai memetakan target buruan potensial di ceruk pasar Anda. Identifikasi mereka yang saat ini tampak sukses, bicaranya lantang, namun fondasi bisnisnya bergantung pada uang yang murah. Catat nama mereka di buku hitam rahasia Anda. Pantau metrik penurunan keterlibatan audiens mereka dari bulan ke bulan. Siapkan ruang perang psikologis Anda, dan mulailah mengumpulkan peluru modal liquid sekecil apapun. Karena di saat krisis, uang tunai kecil adalah raja mutlak. Kuncinya
adalah pengendalian diri yang sangat kejam. Anda tidak boleh menyerang terlalu cepat. Anda harus membiarkan sang mangsa merasakan penderitaan krisis hingga ke tulang sumsumnya. Biarkan kebanggaan egois sang pendiri bisnis hancur perlahan oleh penolakan berulang dari bank dan investor. Biarkan kepanikan menggerogoti kewarasan mereka setiap kali jatuh tempo pembayaran server tiba. Hanya ketika mereka telah kehilangan harapan terakhirnya dan siap menutup pintu secara permanen, barulah Anda mengirimkan penawaran yang seolah datang dari malaikat maut berpakaian malaikat pelindung. Setelah tanda tangan di atas kontrak akuisisi mengering, mulailah proses asimilasi yang senyap. Jangan ubah desain atau nada bicara publikasi secara mendadak. Anda memasuki rumah pikiran puluhan ribu audiens tersebut, mengganti perabotannya secara perlahan tanpa mereka sadari. Algoritma rahasia Anda disisipkan. Penawaran produk berafiliasi mulai ditanamkan secara subliminal ke dalam konten-konten biasa. Sebelum audiens menyadari bahwa kapten kapal telah berganti, mereka telah menjadi roda penggerak setia dalam mesin pencetak uang yang sepenuhnya bekerja untuk kerajaan baru Anda. Dan sama seperti raksasa teknologi yang merestrukturisasi perusahaan kecil temuannya secara brutal, Anda harus tega membersihkan bangkai. Singkirkan staf atau asisten yang tidak berguna dari akuisisi tersebut. Otomatiskan setiap proses yang bisa dikerjakan oleh kecerdasan buatan. Pangkas biaya server ke level paling minimum. Bisnis yang tadinya bocor berdarah dan membunuh pemilik aslinya, kini di tangan Anda menjadi mesin perampingan efisien yang memompa keuntungan bersih setiap bulan. Kebrutalan operasi ini adalah rahasia di balik profitabilitas ekstrim yang disembunyikan para elit. Dengan 3 atau 4 publikasi mati yang telah Anda kanibalisasi, Anda kini duduk sebagai kaisar di pusat kendali otokratis sebuah konglomerasi media mini. Anda memiliki jangkauan setara dengan perusahaan raksasa konvensional, namun tanpa biaya operasional selangit dan tanpa dewan direksi yang rewel. Anda adalah satu-satunya penguasa atas narasi yang disuapkan ke otak ratusan ribu orang setiap paginya. Audiens Anda menjadi komoditas emas, siap diarahkan ke peluncuran produk apapun, memanipulasi pasar mikro di industri Anda sekehendak hati. Pada fase ini, Anda telah berhasil menduplikasi taktik kanibalisme yang sama persis dengan yang dilakukan oleh korporasi tingkat dunia. Mereka membangun monopoli dalam ruang terang yang bersembunyi dari hukum anti-monopoli. Sementara Anda membangun monopoli audiens di ruang gelap digital, tanpa ada satupun regulasi yang mengatur pengambil alihan buletin email. Ini adalah wilayah liar tak bertuan. Anda telah menjadi sebuah sindikat bayangan tak kasat mata yang terus tumbuh membesar setiap kali krisis ekonomi menelan korban bisnis yang naif. Satu peringatan mematikan dalam menjalankan strategi ini. Buang jauh-jauh rasa empati yang rapuh. Perangkap terbesar yang bisa menghancurkan langkah Anda adalah rasa kasihan kepada para pendiri yang gagal tersebut. Jika bukan Anda yang mengambil alih aset digital mereka dengan harga diskon yang brutal, kompetitor lain akan melakukannya dengan lebih kejam. Atau biarkan aset itu membusuk menjadi nol di server mati. Dalam dunia bawah tanah perburuan korporat ini, moralitas adalah kelemahan fatal yang hanya dipelihara oleh para pecundang finansial. Namun, jangan pernah ceroboh bertindak layaknya pemburu amatir. Setiap perburuan membutuhkan kalkulasi presisi berdarah dingin. Tidak semua bangkai digital layak dikonsumsi. Jika audiens yang diakuisisi didapatkan melalui spam manipulatif atau pengikut palsu hasil operasi robot otomatis,
Anda memakan racun yang akan membusukkan seluruh kerajaan Anda sendiri dari dalam. Anda harus bertindak bak ilmuwan forensik gila yang membedah keaslian data sebelum memberikan harga tawar terendah Anda. Kualitas mangsa menentukan kelangsungan hidup Anda sebagai sang predator puncak. Disinilah letak paradoks paling gila yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Sementara mayoritas populasi diajarkan untuk bermimpi, menciptakan hal baru dari kekosongan, dan menjadi pahlawan yang naif. Para pembentuk tatanan dunia baru diajarkan untuk memanipulasi, merebut, dan menjadi bayangan kelam yang menyedot energi dari mereka yang hancur. Keruntuhan massal bisnis kecil pada 2027 bukanlah sebuah tragedi kecelakaan acak. Ini adalah sistem pembersihan genetik yang didesain untuk memusnahkan yang lemah dan mendewakan yang kejam. Rahasia ini menyebar di jaringan komunikasi terenkripsi di antara segelintir elit muda yang siap mendisrupsi dunia. Mereka tahu bahwa media mainstream akan menutupi krisis ini dengan narasi hiperoptimisme palsu, mencegah kelas menengah menyadari peluang akuisisi berharga ini sebelum terlambat. Tugas Anda adalah mematikan suara berisik dari layar media yang manipulatif itu. Anda harus mempercayai naluri predator Anda sendiri. Selaraskan diri Anda pada frekuensi krisis yang sesungguhnya. Biarkan keputusasaan yang melanda massa menjadi pupuk paling subur bagi rencana jahat Anda. Detak waktu terus menghitung mundur dengan pasti menuju ledakan badai finansial paling brutal di dekade ini. Peluit kematian bagi ekonomi tradisional hampir dibunyikan. Masa penantian dalam bayang-bayang segera berakhir. Bagi Anda yang memiliki ketajaman batin untuk melihat di dalam gulita, fase persiapan telah selesai. Simpan amunisi dan rahasia ini dengan rapat-rapat. Ketika hari kehancuran pasar akhirnya dideklarasikan secara resmi, jangan panik bersama domba-domba lain di luaran sana. Tersenyumlah, karena pada saat itu musim perburuan secara resmi telah dibuka. Pada akhirnya, dunia hanya akan terbelah menjadi dua kasta ekstrim di akhir krisis 2027. Para predator kanibal yang menduduki tahta tertinggi dunia digital yang baru, dan para bangkai yang ditinggalkan membusuk termakan utang dalam ilusi masa lalunya. Anda telah melihat cetak biru rahasia, bagaimana raksasa seperti Apple dan Disney menguasai bumi. Kini saatnya mereplikasi kebrutalan mereka di arena bermain Anda sendiri. Pilihan mutlak kini berdenyut di tangan Anda. Bersiaplah menjadi sang miliarder baru, pencaplok masa depan, atau pasrah menunggu saat tiba giliran Anda yang dijadikan mangsanya.